harus bertobat dari mengajarkan ajaran yang diajarkan kemudian oleh Katolik. Coba Anda lihat di Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Waduh. Ya, justru itu yang menjadi masalah ketika dia kembali. Saya SD dah sunat. Waduh, kacau lah ini. Masih ada paha ayam, Bang. Paha ayam bisa sambung kulup, paha ayam. Cuman saya tidak jamin 3 bulan tumbuh bulu ayam di situ. SD saya tahun 8 berapa ya? 86 lah saya sunat tahun SD 86. Allahu Akbar. Di gereja Saudara Nugroho ini punya posisi? Oh, enggak lah. Kalau kita Katolik kan nggak pakai posisi, posisinya cuma pastor itulah. Pastor. Saya bagian Pak Suma. Kalau penari latar, bukan bagian intelijen. Bagian intelijen. Jadi jarang nampak di gereja kan, bagian intelijen. Oh, misionaris maksudnya? Bukan, intelijen bagian, kan kalau intelijen kan nggak pernah pakai seragam. Nah kalau aku intelijen nggak pernah nampak di gereja, jadi alias jarang ke gereja. Lama. Makanya kan intelijen bagian intelijen. Allahu Akbar. Tadi kulihat dari potongan janggotnya dengan kumisnya, kupikir pastor. Oh bukan, saya punya anak istri kok, Pak. Oh gitu. Punya anak istri. Cuma istri satu, mau nambah lagi nggak bisa. Allahu Akbar. Kenapa nggak bisa? Saya senang lah ngobrol sama Pak Suma, Bang Ardi. Kan kita ini cari ilmu, ya kan? Jadi betul, kita tampung, kita renungkan, kan nggak bisa detik ini langsung kita bisa mutuskan, kan nggak bisa. Kita harus renungkan. Renungkan. Ya. Andai kata nggak sepaham dengan kita, nggak perlu kita marah-marah, ngapain? Ya kan? Iya, betul. Seperti itu kalau menurut saya. Ini ciri-ciri orang Katolik yang menggunakan akal ini gini. Ngapain lawan akal gitu kan ya? Ya, lagian kalau kita memang, kita kan diskusikan jujur sarannya Pak Suma. Kalau memang itu tidak sesuai ya kita ngomong dalam hati, kan kita ngomong ini nggak sesuai. Ya, kayak gunung judi itu kan memang yang benar di Al-Quran, bukan di Bible. Ya kita ngomong yang benar di Al-Quran, udah sampai sana kan gitu. Ya, kita harus bela-belaan mati-matian, kalau salah ya salah, bener kan gitu. Perlu kita bela dari mati-matian, ngapain? Store KTP tanda tangan di atas kertas putih, ya kan? Langsung cuma masih berat. Masalahnya prosesi ibadahnya Islam itu berat. Oh, itu biasanya. Juga Bang Suma. Saya kan banyak. Nah, ini kan tadi ada yang ngomong dikiranya nyamar. Jadi kalau yang info untuk yang nonton di bawah tuh, saya dari Santa Teresia Bongsari Keuskupan Semarang. Nah itu. Cari pasti tahu. Jadi nanti dikira nyamar pula kan. Nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Tapi abang ini tadinya intelijen katanya. Dicari di gereja nggak ditemukan dong. Bagian nongkrong di parkiran maksudnya. Tapi gitu. Sekarang karena sudah ada anak istri, ya mau nggak mau lagi kita kasih contoh kan, nggak enak lah. Oh siap. Jadi kalau masalah ibadah gini, mungkin pada waktu saya masih kecil juga ikut puasa kan, karena saya kan sering keluarga Muslim. Jadi kalau pas liburan panjang tahun-tahun 85, 86 tuh kalau puasa Lebaran gini kan libur panjang sekolah tuh kan. Nah, jadi ya ke rumah kakek di Pekalongan kan ikut puasa. Oh, keluarganya ada yang Muslim. 98 kakek ada pondok Pak Suma di Pekalongan. Oh gitu. Iya. Udah kembalilah ke asrama. Karena ibu Muslim. Ibu dulu Muslim terus nikah sama bapak Katolik, terus lahir saya. Itu. Iya. Orang tua masih hidup, Bang? Gini, udah meninggal dua-duanya. Jadi diskusi gini, ya makanya kalau nggak salah pernah ya sama Bang Abuya ya pernah ya. Waktu kan kita ada kontak-kontakan HP kan, pada waktu Jumat tuh di kantor kan, aku memang suruh Jumat berkah buat teman-teman kan. Nah, terus aku video call lah sama dia tuh. Ya kan, kita juga ada Jumat berkah untuk teman-teman yang
lewat makan silahkan gitu aja. Yang penting jangan dikasih mie 2 isinya, enggak kan? Aku aja gak doyan, aku aja gak doyan. Oh Aku gak gitu. doyan aku. Oh Gak syukur. doyan, yang aneh-aneh gak doyan. Yang aneh-aneh nggak doyan ya. Iya, iya. Itu tanya tuh, ada yang tanya di Pekalongan mana, Pekalongannya tulis, Batang tulis. Kalau kita kan langsung apa adanya kan. Tapi Itu wajahnya abang ini wajah seorang muslim kok. Nggak ada wajah ini. memang saya pasti dikira muslim pasti, ya kan. Iya, iya, iya. Kayak gini. Dan Inilah bagusnya kok. Iya, gimana bang? kan kalau ya ini kita ngomong apa adanya ya. Kalau Al-Quran itu kan memang saya yakin tetap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu positif. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, kita ngomong gini nggak salah-salahan kan, sudah saya buktikan. Nggak mungkin kan Nabi Muhammad tuh literasi sampai Spanyol sampai Turki kan belum ada literasinya. Jadi kalau di Al-Quran ada info itu dari mana coba kalau nggak dari Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Nggak Betul. mungkin kan. Terus kapan mau sama-sama kita di masjid? Kalau di masjid sering bang. Wong kakek ada Ngapain? masjid juga kan. Iya. Kan kakek ada masjid, ya kan. Oh, iya, iya. Kalau ke Arab ke Jadi intelijen Arab, juga kan di sana pernah berarti. juga. Kalau kemarin Hagia Sophia masuk, Hagia Sophia masuk karena dikira Muslim kan baru boleh masuk. Oh iya, Ya iya. kan waktu kan berjalan Pak Suma, Bang Ardi ya kan. Kita kan nggak Siap. tahu, besok kita renungkan, oh gini kan nggak bisa langsung detik ini juga langsung kita oh gini ya, kita harus renungkan dulu kan. Yang penting jangan merenung terus bang sampai nyajal datang ya. Mati dalam keadaan merenung. Soalnya kita tuh kalau mau mempelajari gini pekerjaan numpuk ya kan, itu dia. Kalau malam-malam kan santai. Oh iya, iya. Semua. Siap. Tapi ya by the way aku pernah lihat ini kita omong ya Pak Suma ya. Iya. Apa saya kok seneng lihat Pak Suma terlepas dari debat segala macam. Jadi debat Kristen, debat Muslim. Saya pernah dengar Pak Suma itu mendoakan orang yang sakit enggak tuh, yang anak-anak sakit itu. Iya kan? Iya. Kalau nggak salah ya. Iya. Itu belum aku jumpai satupun yang Kristen kayak gitu. Belum aku jumpai. Allahu Jadi, Akbar. Kalau itu kan kalau lihat kan berarti kan omdo. Kalau cuma khotbah apalah susah kan? Apalah susah khotbah. Apalah susah. Apalagi kalau dapat 10% kan gampang kan, pasti semangat. Asik. Kalau Katolik tuh pastornya kan kere-kere karena memang nggak dapat 10% kan. Jadi kurang semangat tuh pastornya kan. Nah, Iya. tapi yang saya seneng dari Pak Suma itu mendoakan orang sakit pada waktu itu kan, pada waktu ada yang sakit tuh kan, adik-adik itu kan masih anak muda itu kan, ini Oh iya, Masya Allah. terlepas dari segalanya, berarti menurut saya ya hati Pak Suma itu baik menurut saya, ya kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Itu menurut saya. Soalnya kan nggak ada ditemui di Kristen doain gitu, yang ada manggil Tuhan kan. Dengan nama Tuhan Yesus engkau bisa berjalan. Ngomong kosong. Gak mungkin. Mungkin. Kenapa saya nggak mungkin? Nggak mungkin kalau memang Yesus itu kan dituhankan. Saya juga menuhankan Yesus. Masuk kita panggil mau datang, ya nggak mungkin. Datang ya kiamat. Itu dia kan nggak mungkin dengan nama Matahari nggak bercahaya lagi. Nggak mungkin itu omong doang, soalnya di Katolik kan nggak ada kayak gitu kan, pastor mana ada kayak gitu, nggak ada. Iya. Tapi saya nganulah Pak Suma, lihat Pak Suma baik karena mau mendoakan orang terlepas dari dakwah segala macam tuh, memang di samping dakwah juga jalankan juga, ya kan, seperti itu. Walaupun Iya. cuma doa itu orang lihat simpel, tapi itu sangat berharga karena langsung ke yang di atas kan, gitu kalau menurut saya. Iya, Masya Allah. Luar biasa ini. Abang kita Nugroho ini. Tinggal dibasuh aja wajahnya dengan air wudhu ini bercahaya kali. Cuma ada satu saya mau nanya ke Pak Nugroho, satu doang. Iya, Oh, iya. silakan. Iya. Bang. Gejala awalnya apa Bang Nugroho? Gejala awal.
Itu doang sih. Gejala awal apa tuh? Sehingga Anda begini. Begini gimana tuh? Ikut orang tua Bang Andi. Oh, gejala awalnya ikut orang tua. Iya kan, bapak kan Katolik, ya, nikah sama ibu, bapak kan tentara loh. Rencana selanjutnya mau kemana, Bang? Merenung. Belum ada plan. Belum ada plan. Belum ada plan. Tapi Ya, itu. tapi ya makasih lah kalau ada masukan-masukan baca Bible tadi kan saya jarang Pak Suma. Kalau nggak Pak Suma Bang Arti baca gitu kan kita jarang baca. Itu karena kadang-kadang kan kita ini sudah terlena dengan keadaan sekarang toh. Ini kan sudah enak gini kan. Nah, itu kadang-kadang jadi kita tanpa berpikir religius, ngulas yang ini, ngulas yang itu. Gimana mau ngulas Bible gitu-gitu kan, baru ngulas sudah ditelepon. Ya kan, angsuran truk lah, angsuran inilah, angsuran itu kan. Nah, itu. Kalau kita usahakan pasti pusing Pak Suma. Enaklah Iya, kerja iya, di iya. kantor. Izin Betul, betul. Bang Suma, kita Iya, sapa silakan. dulu, ada tamu, izin. Makbel masih monitor Makbel? Makbel? Ya malah ngopi. Tapi Bang Nugroho udah dari tadi saya dengarkan udah bisa kan masih membe- Mas Mabel Mas. udah bisa kan membedakan mana manusia mana Tuhan ya. Udah bisa bedain ya, Bang Nugroho. Udah dari dulu sudah bisa. Dari dulu. Oh, berarti Saya diskusi gini kan udah dari tahun-tahun 97 waktu SMA, lulus SMA kan udah diskusi dengan keluarga kayak gini, Bang. Jadi sudah biasa santai kan. jadi menurut kamu Yesus bukan Tuhan karena dia manusia begitu? Ya Bang, kemarin saja saya waktu video call sama Bang Buya, saya ngomong Buya ya. Mau kemana Pak Nugroho? Bentar nyembah manusia, kayak gitu. Kok jujur banget sih kita awalnya. Loh gak apa-apa lah, ya kan. Masa kita mau tutup-tutupi, ya kan? Iya, iya, iya. Ya udahlah cukup lah. Masih bagus kalau nyembah manusia. Kalau disembah itu adalah roh, gimana? Makhluk halus dong. Makanya kan kita harus merenungkan kan. Iya, renung. Pak, Yang penting jangan renung kita kan terus. nggak usah mendadak. Itu dia. Tapi ya saya suka lah ketemu teman-teman gini karena diskusi gini dulu sering saya lakukan dengan keluarga saya. Gitu. Tapi waktu kecil nggak pernah jatuh dari sepeda gitu, nggak pernah ya? Oh sering lah Bang. Oh sering juga pantasnya. Ya udah, lanjut Pak Makbel, lanjut. Ya kita sapa lagi, ada yang belum disapa. Bongkar aja, masih monitor kah? Bongkar aja yang monitor. Ya, udah nggak monitor ya. Pak Irfudin, gimana Pak Irfudin? Aku masih kayak kurang percaya dengan keterangan Pak Nugroho ini. Keterangan yang mana Pak? Artinya kalau memang nggak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan, kenapa nggak keluar aja? Yang saya kan percaya Yesus Tuhan, ya kan? Tapi dia manusia juga. Ini Pak Nugroho Kristen Katolik apa Tik? Apa? Oh, gitu. Agamanya? Berarti Uden. Jadi gini Pak Nugroho, Agamanya apa? Agamanya apa? Kristen Protestan. Oh iya, ya nggak apa. Artinya janganlah kita memframing bahwa seakan-akan Bapak nggak percaya Yesus ada Tuhan. Karena pertanyaan Hendy tadi, Nugroho masih percaya nggak Yesus adalah Tuhan? Oh, saya nyembah manusia gitu kan. Jangan ditutup-tutupi. Malah saya jarang panggil Tuhan Yesus. Wong saya orang Jawa, panggilnya Gusti Yesus. Jarang kalau tanya Tuhannya siapa. Iya. Gusti Yesus pun nggak masalahnya itu, sama-samanya maknanya. Iya. Udah pas. Gimana Makbel? Ada yang mau ditanggapin? Mau ngetes, Pak Erfun mungkin mau ngetes aku Katolik apa bukan? Nah gini Bang Nugroho, artinya tadi aku simak-simak pembicaraan sama Bang Aku bukan Nugraha Bang Nugroho. Nanti kalau Nugraha orang Sunda pula. Nah, itu. Karena gini Bang Nugroho, Bang Juma tadi berkomunikasi kan interaksi seakan-akan Bang Nugroho ini sudah tidak meyakini lagi isi Alkitab begitu.
sehingga Bang Juma login gitu kan, itunya yang dalam Ya, hati begini, ya, percayanya Bang Nugroho ini sama Kristen, tapi kenapa tetap Kristen begitu? Ya kalau yang menyimpulkan kan Bang Erfun namanya susah bener. Erfudin. Yang nyimpulkan gitu kan tadi Bang Erfudin. Ya nggak apa-apa, nyimpulkan nggak apa-apa kan, nggak dilarang, nggak ada pidananya kok, nyimpulkan silakan aja. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener nggak? Saya kalau melihat, Bener nggak? saya kok, Bener iya nggak? benar bang, Menyimpulkan benar gitu kan nggak apa-apa kan? Wah, nggak ada nggak apa-apa. pidananya. Iya. Nggak ada Makanya pidananya. saya katakan Silahkan. gini, indahnya itu ketika saya berdialog dengan saudara Kristen saya atau Katolik yang jujur mengiyakan isi Bible. Yang saya hadapi selama ini kan semua yang membantah Bible, apa yang dikatakan Bible dibantahnya. Kalau saudara Nugroho ini iakan semua apa yang tertulis di situ, itu baru Katolik yang betul, tidak melawan Bible. Cuma bedanya Yes. dengan Kristen, kalau kita Iya. Katolik kan walaupun mengiyakan semua, walaupun kita sepikiran Pak Suma, cuma kan yang dipakai otoritas tetap pastor, apa yang diomongkan Iya, itu tadi. yang kita pakai itu kan. Yang itu tadi dogma, aku bilang. Iya. Dan Yesus pun Jadi kalau- mendogma muridnya, kan gitu. Kalau ada yang menyimpulkan, wah Pak Nugroho ini menyesatkan gini-gini, ya itu kan kesimpulan asumsi sendiri, nggak apa-apa, nggak ada pidananya, sekali lagi pasal tuh nggak ada, menyimpulkan tuh pasal nggak ada, nggak apa-apa, aturlah, nggak apa-apa. Iya. Benar. Jadi kalau Nugraha orang Sunda, Nugroho baru orang Iya, makanya tadi Jawa, ya kan? Jawa. Nanti kalau Nugraha, nah kan, Iya. salah nanti. Apalagi sangat Bang Pak Suma yang mau diulas Bible kan, jadi nanti kan aku bisa renungkan, ya kan, seperti itu. Ya, mungkin kita dengarkan dulu saudara kita yang dari Erfuden. Tanggapan Oh, ya, beliau. apalagi? Ya. Aku rasa yang dinyatakan Bang Nugroho itu nggak ada yang salah, Oh, nggak ada, biasa aja. Artinya kalaupun Bang Nugroho mengatakan aku menyembah manusia, kemanusiaannya, Yesus memang manusia, tapi dia juga Allah, begitu. Kalau saya melihat Bang Erfuden, kalau yang Anda katakan Yesus manusia dan juga Yesus itu Allah, bukan anak Maria itu Bang. Yang Anda maksud itu mungkin yang datang ke Paulus itu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengaku kalau dia itu adalah Allah itu sendiri. Tidak pernah mengaku dialah Alfa dan Omega. Dia tidak pernah mengaku kepada aku telah diberi kuasa. Itu anak Maria itu enggak. Dia hanya mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pengakuan-pengakuan oknum Yesus yang Anda katakan tadi itu adalah pengakuan oknum Yesus yang diduga bukan Yesus tapi yang palsu. Itu loh Bang. Jadi kalau Anda mengatakan Anda tidak salah menyembah Yesus yang manusia dan juga adalah Allah itu sendiri, saya rasa harus saya minta Anda luruskan lagi deh. Karena kenapa Yesus anak Maria itu 100% manusia, hanya kemudian diberi kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh Theos, Yahweh, Yod-Heh-Vav-He atau Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesusnya yang Tuhan. Coba Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah sebagai perantara kepada orang Israel untuk Allah melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus seperti yang kamu tahu. Nah itu kata kitab Anda. Berarti bukan Allah dia. Allah hanya melakukan mukjizat tanda-tanda kekuatan melalui nabinya Yesus. Bukan Allah. Sedangkan yang Anda maksud adalah Theos yang nusul menjadi Yesus. Itu beda. Coba Anda lihat di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos tidak mempertahankan kemudian keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Nah itu beda dengan Yesus anak Maria. Kalau Yesus anak Maria, firman menjadi daging. Kalau Yesus yang datang kepada Paulus,
Theos yang menjadi daging. Dua oknum yang berbeda tapi namanya sama-sama, Yesus Kristus. Nah, kebenaran di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Makanya kalau ditanya saudara Kristen kayak saudara tadi Nugroho, ya saya menyembah manusia. Kenapa? Karena sebagai seorang Katolik mencoba menggabungkan antara anaknya Maria dengan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Tadi kita sudah bahas Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Paulus menerima dari Yesus Kristus yang bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari rahim Maria itu 100% manusia. Nah, Kristen datang terjebak di tengah-tengahnya, sehingga apa yang terjadi? Yesus itu kenapa mati? Dia manusia. Kenapa dia membangkitkan orang mati? Dia Tuhan. Padahal itu beda. Anda mencoba menggabungkan antara dua oknum menjadi satu disebabkan karena hanya kesamaan nama. Sehingga muncul konsep apa? Tritunggal, Trinitas, apalagi Yesus 100% manusia, Yesus 100% Tuhan. Bagaimana nalar Anda bisa nerima sebuah cincin 100% emas? Kalau sudah 100% emas, tidak ada baginya unsur karet, tidak ada baginya unsur pasir, tidak ada baginya unsur ikan, karena 100% sudah utuh menjadi emas. Kalau dia seutuhnya manusia 100%, baginya tak ada lagi hewan, baginya tak ada lagi malaikat, apalagi Tuhan. Tapi Anda terjebak dalam keadaan itu, mau tidak mau Anda harus menyembahnya. Maka digabungkanlah yang tadinya manusia 100% dan tadinya kemudian Theos 100%, Anda gabung menjadi satu. Sehingga apa yang terjadi? 200%. Coba Anda tambah 100% manusia ditambah 100% Tuhan, gabung berapa persen? 200. 200. Inilah yang dikatakan kemudian Yesus, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya jahatlah. Orang dia 200% dibilang 100%. Orang dia manusia dibilang Tuhan. Gimana ceritanya tuh? Ya sesatlah. Maklumlah Yesus kemudian mengatakan sesat. Al-Quran pun mengatakan itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis yang membuat kemudian angan-angan, janji-janji kosong kepada mereka. Sehingga ya dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu betul, benar. Seperti itu kawan. Saya kembalikan kepada saudara bahwasanya ketika saudara Nugroho mengatakan ya saya menyembah Tuhan yang memang manusia, ya itu karena dua oknum, satu nama. Karena Yesus memang mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah ya kepada orang atau apa yang datang, penyesat yang datang kepadamu, mengaku Yesus, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dan itu terjadi kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Kok lebih tahu dia Tuhan? Bukankah Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya menurut Yesus? Tiba-tiba siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Padahal yang ditemui Paulus di sana adalah cahaya. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Sedangkan kalau Yesus yang datang, semua manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus. Sedangkan yang datang kepada Paulus cuman Paulus tok yang melihat dengan orang-orang yang katanya muridnya. Berarti yang datang kepada Paulus ya bukan Yesus dong. Diduga bukan Yesus. Karena kenapa? Tanda-tanda yang Yesus katakan itu tidak ada. Harusnya kalau Yesus benar yang datang ke Paulus 2000 tahun yang lalu, dunia sudah tak ada, udah kiamat. Kenapa? Karena itu tadi, ketika Yesus yang datang, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, Yesus nampak di tengah langit, seluruh manusia akan datang, akan melihat Yesus. Tapi tanda itu belum ada. Berarti kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata, dia bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi
menerima doktrin dari Yesus, murid-muridnya tidak percaya kepada Paulus yang ngaku bertemu sosok Yesus. Karena kapan gurunya yang bernama Yesus itu datang, maka itu tandanya dunia kiamat. Al-Quran pun menerangkan hal yang sama. Saya kira begitu, saudara. Silakan diambil alih Dinda Ardiansa, atau ada yang ingin dijelaskan, silakan. Izin Guru Dazuma, Bang Ardinya lagi makan. Sahur. Lagi sahur. Katanya izin ke dapur mau makan. Yalah, kasihan lah, mau sahur dulu. Bunda Mila, gimana kabarnya Bunda Mila? Assalamualaikum. Salam. Ya Bang Ardi ya akunnya. Yang Sahabat anaknya Bang Bunda. Ardi. Hah? Iya, iya, sahabatnya Bang Ardi. Gimana Bang Erik? Katanya mau ketemu sama Bang Zuma. Silakan. Loh, kok diem Bang Erik? Cemana nih? Tadi minta naik. Bang Erik, monitor kah? Bentar. Buruan, Guru Dasuma. Menunggu tuh. Sudah nyampe nggak galaksinya? Oke, Nyampe. gimana? Udah siap? Udah. Oke. Masya Allah, Kau kan- tabarakallah. Makasih Kau Bunda. banyak bacot ya bercerita tentang Yesus kan? Oke. Saya pakai data ilmiah. Saudara ya. Erik, tolong hidungnya jangan dijepit pakai jepitan rambut, dilepas aja jepitannya bang, supaya suaranya agak bagus. Oke, cuma oke. Masih. Oke, saya pakai data ilmiah, maksudnya data ilmiah ya ceramah ustadzmu. Oke? Cemperin banget sih suaranya ya. Iya. Oke. Apakah benar kalau duluan Kembali, istri Bang Adi. mengajak suami wik pasti masuk surga, tapi apabila melawan atau menolak dilaknat Jibril malam sampai pagi? Itu apa benar? Ngomong apa sampean? Ini terlalu jauh dari bahasan kita. Oh, wik pula kau bahas. Gatal kali senjatanya. Itu tahu nggak Pak Suma? Tahu nggak? Ya, Kenapa gimana? dia? Habis Gimana, mabuk Bang? lem. Habis mabuk lem naik. Itulah. Iya. Kalau mabuk Jack D masih enak, mabuk lem. Jadi Oh, lem kastol. Alteco. Alteco. Otaknya beku kalau Alteco itu. Nggak bisa gerak. Izin Bang Pak Suma semuanya, ini kayaknya udah malam nih, besok ada aktivitas kan. Saya mohon turun dulu. Terima kasih tadi. Iya, ilmunya, Bang. Pak Suma, Sama. Bang Sobat, Iya. Bang Ardiansa, masak dulu sana nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Terima kasih. ya. Mudah-mudahan lancar angsuran truknya, Bang. Amin. Banyak nih Pak Suma. Iya, truk truknya ada ruko 20-an katanya banyak ya. nih. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Allah. Terus- Katanya terus kemarin berdakwah. Pak Nugroho, katanya kemarin kunci dongkraknya hilang ya. Kemarin saya ke Jambi ketemu Bang Erwin loh, Pak Indi Celebes. Kopi darat sama Bang Erwin. Bukan gue yang ngambil ya. Kalau dongkrak nggak pakai dongkrak, Pak Indi. Kalau memang banyak bocor kita angkat pakai tangan. Dongkrak nggak main lagi kita. Wis. Ya, Hebat. selamat malam semuanya ya. Teruslah berdakwah. Nanti ya saya ikut seneng lah. Ada yang mualaf tuh, jadi dia bisa mencari apa yang selama ini dia cari kan, daripada bimbang kan. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Dia ditunggu Pak Terima kasih Nugro semuanya. kapan? Belum ada plan nih, belum ada plan. tapi tadi Pak Suma ya terima kasih, nanti kan tetap saya tampung ya kan, saya renungkan kan seperti itu. Iya, Nggak iya. bisa langsung. Insya Allah. Iya, Makasih ilmu-ilmunya tadi, makasih ilmunya, makasih Pak Suma.
semuanya. Sama-sama Bang. Gimana Pak Erfudin? Mau lanjut nggak? Dan ini pusing dia mikirin si ini Nugroho. Ini kan ada orang Katolik jujur banget kalau dia sembah manusia gitu loh. Pusing dia. Gimana cara edukasinya nih? Ya dia benar itu Erpuden. Dia jujur karena Yesus itu manusia. Berarti dia sembah. Dia lebih jujur daripada kamu. Kamu mengatakan Yesus manusia. Kau bilang Yesus Tuhan. Terus kau hilangkan manusianya. Lebih parah lah kau. Gitu Erpuden. Apalagi nanti diterangin benar nggak sih yang keluar dari kubur itu anaknya Maria? Benar nggak sih yang ditemui Paulus di Damsik itu adalah ya anaknya Maria? Gitu loh Erpuden. Erpuden. Waduh. Gimana ini host ini Erpudennya? Tidur. Ngopi. Lagi cari takjil sahur Bang Andi. Ntar aku cari lagi. Ini mungkin. Ini sih Erik minta naik lagi Bang Andi, gimana? Naikin lagi nggak apa-apa. Naik kerupan Bang. Enggak, merusak kuping, cemperin banget suaranya gitu loh. Oke, kok diturunkan? Iya, Padahal saya pakai dalil ilmiah loh. Padahal saya Pak pakai dalil, pakai data ilmiah. Tapi bukan itu topiknya apa yang kita bahas, jangan pindahin topik dulu. Gitu loh, dengarkan dari Pak, awal. tidak penting. Tidak penting kalau sama kalian tidak penting Pak. Begitu, ya? Kok ini topiknya beda bang, bukan topik itu yang kita bahas. Enggak penting Pak, enggak penting. Apa dalil, apa topikmu? Saya bawa topik saya, oke? Nah, ya udah kalau begitu kok dibawa aja bikin topik sendiri, ketik-ketik panjang-panjang ya. Nah, biar teman dibawa, nanti menanggapinya gitu aja. Ketik di bawah yang panjang Pak, biar teman-teman netizen di bawah juga menanggapinya gitu ya. Suara nyempreng kayak. Assalamualaikum Bang Endi, saya mau nanya sedikit Bang Endi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Bagaimana mengatasi anak-anak kita yang perempuan atau laki-laki dari goda-godaan kafir, nanti dia setelah menikah misalnya itu pura-pura dia masih Islam, setelah itu dia nanti keluar dari agama Islam, dibawanya lah anak-anak atau cucu-cucu kita kembali ke agama dia, contoh kayak Kristen itu Bang Andi. Itu aja Bang Andi, terima kasih, mohon jawabannya. Assalamualaikum. Ini pertanyaan perlindungan diri terhadap misionaris ini bagus ini. Jadi banyak orang itu Bang, dia menyayangi anak Anda yang Muslim, dia Kristen, terus dia rela meninggalkan agama syahadat, terus menikah, kemudian sering dengan waktu kembali. Makanya Bang, sebelum dia memeluk Islam itu, ya beri waktu dia syahadat dulu, misalnya hari ini. Paling cepat itu 3 bulan. Kalau bisa kasih waktu 6 bulan. Dia memeluk Islam dulu. Baru pantau dia, benar apa enggak gitu loh. Apalagi menjelang ibadah puasa. Dia puasa apa enggak? Dia rajin sholat apa enggak? Jangan hari ini dia syahadat, besok langsung nikah. Wah ini nggak bisa dibiarkan kayak gitu Bang. Ya, jadi dipantau dulu minimal 3 bulan atau 6 bulan paling bagus itu. Dipantau dulu. Kalau benar-benar lulus ujian baru relahkan anak gadis Anda menikah dengan laki anak Anda maksud tadi. Gitu kira-kira. Ya Bang Andi, kita sapa dulu ada Pak Yuradit. Selamat malam Pak Yuradit. Selamat malam Bang. Oke, tahan dulu Pak Merkuri. Selamat malam Pak Merkuri. Bapak atau Ibu? Merkuri monitor Merkuri. Panggilan terakhir Merkuri, monitor kah?
Oke, terima kasih Bang ya. Silakan Bang Juradit. Ada yang mau ditanyakan silakan. Saya nyimak aja dulu bang, izin. Radit Muslim apa Kristen ya? Kristen Bang Handi. Oke. Pak Yuradit, ada yang mau ditanggapi nggak mengenai perbedaan manusia dan Tuhan? Oh, temanya perbedaan manusia dan Tuhan ya bang. Ya itu dulu lah yang paling gampang. Gimana Claudio? Kalau dia jangan ikut campur dulu, Yuradit dulu yang ngomong. Kalau dia mah dari tadi mah. Dia mah ngomongnya ke samping dulu dia. Lanjut. Gimana Yuradit? Lu bisa gak Bang Yuradit bedain manusia dan Tuhan? Tuhan itu manusia itu tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa menjamin surga, tidak bisa berfirman. Bang Claudio. Ini kalau dia ini kok jadi kayaknya Cuman kalau dalam kenapa sih? kepercayaan apa yang saya imani bang, Bahkan justru terima harus kamu manusia supaya bisa satu. menyelamatkan. Kalau dia bisa nggak sih kok berhenti gacor dulu gitu loh, dilakban kayak itu congor. Terusin dulu Pak Yuradit. Kalau dalam kepercayaan saya bang, harus manusia, harus 100%, harus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan, dalam artian tidak berdosa, itu yang bisa menyelamatkan bang. Siapa itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Siapa itu oknumnya Bang? Yesus bang. Yesus. Oh Yesus. Jadi Yesus ini double ya, dua kodrat. Betul, duinatur bang ya. Duinatur. Terus manusianya kalau dia bisa nggak sih gue lakban juga loh. Banjuma, terusin lagi dong. Duinatur ini gimana ini menjelaskan duinatur ini? Gurunda Zuma masih monitor kah Gurunda? Masih. Apa tadi permasalahannya? Duinatur Yesus itu manusia dan Tuhan juga gitu loh. Oh itu karena Kristen pasti yang bicara. Iya benar bang, izin bang. Oke. Apakah tanggapan ini juga konsep ini juga dianut oleh murid-murid Yesus? Atau murid-murid Yesus diajarkan oleh Yesus untuk menyembah kepada hakikat yang ada di langit? Iya, Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Iya bang. Oh, bukan. Itu bukan larinya ke situ. Berarti Anda pengikut Thomas kalau gitu. Yesusnya maksudku. Yesusnya ketika kemudian mempraktekkan menyembah kepada hakikat yang ada di surga atau yang ada di langit, murid-muridnya mengibadahi yang ada di langit atau mengibadahi yang ada di bumi? Yesusnya maksudku. Yesusnya bang. Iya, kan Yesus mengatakan gini kawan. Di Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ada tidak Yesus mencontohkan menyembah Yesus, mempertuhankan Yesus? Karena murid harus mengikuti Yesus nih. Di mana Yesus sendiri melakukan pekerjaan, beribadah, mengilahkan yang ada di langit. Muridnya mengikuti itu. Muridnya ketika dikatakan aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku menyembah hakikat yang ada di langit, maka pengikutku menyembah hakikat yang ada di langit. Yesus pada saat itu di mana? Di bumi. Berarti muridnya tidak menyembah yang di bumi, tapi menyembah yang di langit, yaitu yang bukan Yesus. Betul nggak? Menurut pemahaman saya nggak juga seperti itu sih bang. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka kan sering diajarkan sama Tuhan Yesus. Misalnya waktu Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 13 ayat 13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat sebab akulah guru dan Tuhan. Kayak
Ya, jadi gini saudara. Terus Yohanes 8 ayat 24, kamu tidak percaya aku adalah dia, kamu akan mati dalam dosamu, gitu-gitu. Ya, dia apa? Dia Tuhan, gitu maksudnya. Kalau mungkin menurut abang Yesus minta disembah, Nggak mungkin yang minta disembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu iblis. Yesus Bang, bukan gimana, Bang? iblis. Gimana? Yang minta disembah selain daripada Tuhan itu iblis. Yesus bukan iblis. Makanya Yesus tidak minta disembah. Yang menginginkan kemudian penyembahan kepada Yesus benar. itu hanya iblis. Mau enggak Tapi Tuhan Yesus yang tidak mengutus? menolak, Bang. Karena tidak tidak ada orang menolak. pernah menyembah dia, nggak ada yang pernah menyembah Yesus, tidak ada yang pernah mengilahkan Yesus. Di mana Yesus mengatakan sendiri loh di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya dan mereka percaya. Percaya apa? Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti muridnya semuanya percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Itu kata Yesus. Saya lebih percaya Yesus. Kalau Anda mengatakan murid yang menuhankan Yesus itu dan Yesus tidak menolaknya, tidak. Yesus tidak pernah dituhankan sama muridnya. Yesus mengatakan muridku percaya aku utusan. Lah, ente siapa? Memfitnah Yesus dan muridnya. Cuman gini, Bang, dalam kayak Matius 28 ayat 17, ketika melihat dia mereka menyembahnya. Terus kayak Yohanes 9 ayat 38 katanya aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Jadi maksudnya Tuhan Yesus juga tidak menolak penyembahan gitu, Bang. Tunggu dulu saudara. Ketika Anda membawa dogma Kristen, Anda hanya membawa cerita dari hasil penyelidikan dari penulis kitab-kitab, di mana kitab ini memang diperuntukkan untuk muatan penyembahan kepada Yesus. Ingat, Yesus tidak mengenal penulis kitab saudara. Kedua, Yesus tidak memberikan kemudian legitimasi kepada kitab saudara. Jadi cakupan yang ada di dalamnya tidak bisa dikatakan itulah yang paling akurat. Baik dia nabi, baik dia rasul, maupun dia Anda anggap Tuhan. Nah, sekarang ketika Anda membawa Matius 28. Matius 28 nomor 17. Itu sudah bukan Yesus itu. Itu diduga adalah Yesus palsu. Kenapa? Karena Yesus ajarannya sudah tamat. Coba Anda pahami dalam Yohanes 17 nomor 8 yang saya ucapkan tadi. Menurut saudara, apakah masih ada firman tambahan ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini belum terjadi penyaliban. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan, apakah menurut saudara masih ada firman yang belum disampaikan? Firman, saya harus pelajari dulu ya, Bang. Ya, sederhana aja saudara. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Dan mereka telah menerimanya. Hayo. Pertanyaan saya, ketika segala firman Yesus telah sampaikan, apakah masih ada firman-firman tambahan? Cuman secara harfiah kami mengimani bahwa segala firman yang engkau firmankan, Yesus juga kan adalah firman hidup, Bang. Jadi apapun yang Yesus katakan itulah firman itu sendiri. Iya. Sekarang pertanyaan saya, apakah segala firman setelah segala firman disampaikan oleh Yesus masih ada firman sebelumnya, setelahnya? Sebenarnya kalimat Yohanes 17 ayat 8 itu yang Abang bacakan itu belum utuh sih, Bang, karena dia ada kelanjutannya tuh. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku.
Lalu endingnya berarti Yesus adalah Memang benar Yesus memang utusan, Bang. Memang nah benar. terus endingnya itu kan? Betul. Endingnya Tapi itu kan? utusan mana yang datang dari Tuhan selain Yesus? Hanya Yesus saja kan. Bahwa Kata dia keluar siapa? dan Kata siapa Dari hanya Allah. Yesus? Kata siapa hanya Yesus yang utusan? kata ayat ini, Bang. Nah, coba Anda baca di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah Musa diutus Allah? Iya, benar. Berlaku ini kan? Berlaku nggak Yohanes 3 nomor 34 ini kepada Musa? Berlaku. Nah, ya iya. Berarti salah Anda ketika saudara mengatakan hanya Yesus yang diutus oleh Tuhan. Ternyata Anda mengiyakan. Musa juga diutus. Daud juga diutus. Salomo juga diutus. Daniel. Semuanya diutus. Gini, Bang, dalam doktrin Tritunggal kan kami mempercayai bahwa di dalam kata diutus Allah itu berbicara juga tentang keilahiannya Yesus. Ya, itu karena Anda Kristen. Ya, benar. Itu kan Ya, itu karena Anda Kristen. Anda mendengarkan dogma dari Yesus Kristus yang diduga palsu. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu karena Anda Kristen. Sekarang karena Yesus, jangan karena Kristen. Yesus yang mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Jadi semua firman dari A sampai Z, Yesus sudah sorong semuanya ke muridnya. Muridnya menerima, merangkul semua firman-firman itu, pengajaran itu. Ending, manifestasi dari semua firman, Yesus hanya utusan Tuhan bagi murid. Bagi Kristen, Yesus bukan utusan saja. Yesus itu Tuhan itu sendiri juga. Siapa yang mengajarkan Kristen seperti itu? Makhluk yang datang kepada Paulus. Jadi coba Anda lihat tuh. Anda lihat di dalam Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa datang, nuzul mengambil rupa manusia. Berbeda dengan yang di Yohanes 1, firman menjadi daging. Kalau firman menjadi daging, itu masih ada kebenarannya. Firman perkataan Tuhan menjadi daging. Perkataan Tuhan menjadi matahari. Perkataan Tuhan menjadi alam semesta ini. Mazmur 33 nomor 9. Tapi kalau dikatakan Yesus itu kemudian adalah Tuhan itu sendiri, tidak cocok dengan Yohanes 1, nggak cocok. Cocoknya Kolose 2 atau Filipi 2, itu baru cocok. Jadi kalau Anda mengusung kemudian Yesus adalah manusia dan sekaligus Tuhan, Anda sedang mengusung ajaran Yesus Kristus yang diduga penyesat. Yang Yesus nubuatkan dalam Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Kalau di dalam Al-Quran diketerangkan kemudian bahwasanya yang membangkitkan angan-angan saudara-saudara Kristen itu adalah dia yang bersumpah di hadapan Allah. Summala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi orang-orang kafir dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Dan engkau wahai Tuhan tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dan kemudian diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman mereka adalah orang-orang kafir
membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Inna ibadi laisa laka alaihim sultana illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali kepada orang-orang kafir yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Nah, ketika Yesus berkata di dalam Matius 23, 24, nomor 4, nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan Yesus tuh. Percayakah Anda bahwa menurut Yesus akan datang Kristus palsu penyesat setelah dia? Apakah Anda percaya? Percaya, Bang. Nah, percaya. Tanda-tanda Kristus palsu itu adalah melakukan mukjizat, kemudian apa? Menyesatkan banyak orang. Kemudian apa? Mengaku Yesus Kristus. 3 komponen ini kemudian terdapat pada Kristen, terdapat kepada Paulus sebagai tokoh Kristen. Di dalam Matius 24, Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Kristus di dalam di padang gurun atau Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, itu Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Paulus mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya kepada Paulus? Padahal Yesus anak Maria sudah menasihatkan gurunya. Jawabannya, karena Yesus hanya memperingatkan muridnya Bani Israel, tidak memperingatkan kepada non-Israel, sedangkan Anda adalah non-Israel. Yang Anda ikuti adalah yang diduga Yesus palsu, yang datang dan berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi noise, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, Anda bagian daripada bangsa yang dijadikan murid oleh yang diduga Yesus palsu. Sampai sini sadar enggak Anda tuh? Paulus itu kan bukan nabi, Bang, rasul. Kalau dia rasul sudah pasti nabi. Celaka kalau dia bukan nabi. Kenapa? Kalau dia bukan nabi, semakin hancur posisinya. Karena yang menerima wahyu itu hanya nabi. Kalau Paulus bukan nabi, lalu dari mana 13 buku ini? Catatan-catatannya 13 buku ini dari mana dia dapatkan? Karena gini, Bang, kan perbedaan nabi dan rasul itu tuh, kalau rasul itu semacam penyambung lidah atau menyampaikan firman dari Tuhan kepada umat. Nah, sedangkan nabi kan, nabi menurut pemahaman saya itu semacam nggak diwajibkan untuk menyampaikan firman gitu, Bang. Jadi nabi itu lebih ke memberikan penglihatan tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus, gitu. Semacam nubuat tentang Yesus gitu, Bang. Jadi gini, nabi itu orang yang menerima wahyu, orang yang menerima penglihatan. Rasul levelnya lebih tinggi. Syarat untuk menjadi rasul wajib nabi. Kenapa? Nabi menerima wahyu, menerima penglihatan. Rasul adalah nabi yang menerima wahyu dan penglihatan, di mana hasil pewahyuan dan penglihatan itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu rasul. Nabi, orang yang menerima penglihatan. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan rasul
adalah nabi yang menerima wahyu dan penglihatan untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu perbedaannya. Jadi rasul itu ibarat sarjana, nabi ibarat SMA. Tidak mungkin ada orang bisa sarjana tanpa melalui bangku SMA. SMA belum tentu sarjana, sarjana sudah pasti SMA. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Mari kita buktikan. Anda baca kisah para rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Baca itu kitab saudara. Dan kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, celaka itu bang, celaka. Karena yang disebut nabi adalah dia yang menerima wahyu. Kalau Paulus Anda katakan bukan nabi, lantas Anda mengatakan dia menerima ilham, menerima wahyu, berarti Anda dengan kata lain mengatakan Paulus itu adalah nabi palsu. Dan yang datang kepadanya sudah pasti Kristus palsu. Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan memperlihatkan mukjizat-mukjizat sehingga menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dipenuhi enggak oleh Paulus? Dipenuhi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Kisah para Rasul 13 nomor 1, Paulus nabi. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Mengaku dia menerima wahyu berupa Injil. Kalau Anda mengatakan dia bukan nabi, salah. Karena dia mengaku rasul. Dengan mengaku rasul sama dengan dia mengaku sebagai nabi. Kenapa kemudian Anda tidak mengakuinya? Karena Yesus mengatakan nabi palsu. Sehingga Anda mengatakan, oh Paulus bukan nabi. Dengan Anda tidak mengakuinya nabi, tapi Anda mengatakan dia rasul, meskipun Anda mengatakan dia bukan nabi, tapi Anda mengatakan dia rasul, itu sama dengan dia rasul, nabi. Begitu saudara. Nah sekarang permasalahannya adalah, coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 3. Ketika murid Yesus bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kalau engkau yang datang, tanda-tandanya apa? Kata Yesus, tanda kedatanganku yang pertama, matahari menjadi gelap. Kedua, bulan tidak bercahaya. Ketiga, bintang-bintang di langit berjatuhan. Keempat, kuasa-kuasa langit berguncang. Kelima, aku akan kelihatan di langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Pertanyaan saya, apakah tanda ini terjadi pada saat oknum yang mengaku Yesus Kristus datang kepada Paulus? Ada nggak tanda-tanda itu menyertai saudara Yuradit? Silakan Anda jawab. Yang tanda-tanda itu di ayat berapa, Bang? Di Matius 24 nomor 3, Yesus ditanya, kapan tanda kedatanganmu? Dijawab oleh Yesus di data nomor 27, di data nomor 30. Itu tanda kedatangan Yesus. Nah, selain daripada itu kata Yesus, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Karena dalam pasal ini itu nggak ada yang kayak dibilang abang tadi. Baca Matius 24 nomor 30. Kan ditanya, apa tanda kedatanganmu? Baca nomor 30, tanda kedatangan Yesus. Atau baca dari data nomor 29. Matius 24 29 dan 30.
Segera sudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Itu sudah terjadi atau belum? Itu sudah beda konteks, Bang. Itu judulnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya, Itu udah beda tanda konteks, Bang. itu kedatangan Yesus kan? Ya benar, tapi nggak ada hubungannya sama yang Nah, sekarang pertanyaannya, tanda itu ada nggak ketika sosok Yesus mengaku ke Paulus? Ada nggak? Kalau pertanyaannya tanda itu ada, ya jelas ada. Karena itu kan kedatangan anak manusia, Bang. Jadi sudah pernah bintang-bintang berjatuhan dari langit? Sudah pernah Yesus terlihat oleh seluruh manusia di langit? Kalau maksudnya ini saya memahami dalam konteks ini yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, Bang. Nah, kedatangan Yesus yang keberapa yang datang kepada Paulus? Saya percaya kedatangan Yesus hanya sekali. Ya, terus yang datang kepada Paulus kedatangan keberapa? Kedatangan yang sekali itu, Bang. Maksudnya? Kan Yesus sudah, gitu. Yesus kan sudah pergi. Enggak, Matius 24 ini Yesus belum disalib kan, Bang. Iya betul, tapi di Galatia 2 itu di Galatia 1 itu kan dituliskan di tahun 52. Yesus sudah tak ada itu. Galatia berapa, Bang, tadi? Galatia 1 nomor 1, nomor 2. Nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 Nomor 1 coba Anda baca.